Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran, baiklah anak kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 4. Pembelajaran jarak jauh kelas 4 oleh Bapak Ali Imran. Kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana dampak dari perburuan hewan liar. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali hewan-hewan yang ada di Indonesia mengalami kepunahan diakibatkan karena perburuan liar oleh tangan yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya kemarin yang telah kita pelajari, yaitu burung cendrawasih, burung yang berasal dari Papua, itu mengalami kepunahan dan jarang sekali kita menemukannya. Dan tentunya masih banyak sekali hewan-hewan yang ada di sekitar kita yang sekarang sudah keberadaannya mulai langka atau sekarang sedang mengalami kepunahan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Lihatlah gambar di bawah ini, ada seekor gajah dan seekor anak kecil yang bersahabat dengan baik, sangat menyayangi, sehingga keberadaan gajah bisa menjadi aman, tentram, tidak ada yang mengganggu habitatnya. Nah, dari gambar ini bisa terlihat alangkah indahnya seandainya manusia dapat hidup rukun, dapat hidup bersama dengan hewan-hewan yang ada di lingkungan kita, sehingga terjalin suatu hubungan yang saling menguntungkan. Baiklah anak-anak, mari kita baca teks di bawah ini. Dari bacaan ini kita baca dengan baik. Kalian baca dengan keras ya. Silakan kita baca bersama-sama. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan hiduplah yang membuat harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung.
Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, anak-anak, dari teks ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan, bisa kamu ambil sebuah pembelajaran, pengetahuan baru. Dan berdasarkan teks bacaan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Apa terjadi dengan harimau? Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Mengapa harimau masuk ke desa? Nomor 5, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Saya ulangi, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Nomor 6, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Nomor 7, apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Berikan penjelasan yang singkat namun jelas pada jawaban tersebut. Nomor 8, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang kamu lakukan? Nomor 9, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Baiklah anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut pada lembar jawaban, berikan pendapatmu mengenai hal-hal berikut ini. Ya. Perburuan liar biasanya kulitnya dijadikan pakaian. Ini merupakan pemburu melakukan perburuan liar, itu entah diambil dagingnya untuk dimakan atau dijual bernilai dengan uang. Kemudian juga dilakukan kegiatan upacara adat, misalnya kemarin itu seperti topi, ada bulu yang berasal dari bulu cendrawasih. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Ya, misalnya dijadikan pakaian, setuju atau tidak? Kulit harimau dijadikan sebuah kulit, dijadikan sebuah pakaian. Kemudian berburu, melakukan perburuan liar, setujukah kalian? Kemudian kegiatan upacara adat yang menggunakan bagian-bagian bagian tubuh dari hewan-hewan langka, juga kalian. Kemudian dampak bagi lingkungan, apa terjadi? Jika terjadi perburuan, jika dijadikan pakaian, dampak bagi lingkungan apa? Kemudian berburu, dampak bagi lingkungan apa? Kemudian penggunaan adat, dampak bagi lingkungan apa? Dampak bagi orang lain, ketika dijadikan pakaian hewan-hewan yang mengalami kepunahan, dampak bagi orang lain apa? Kemudian berburu hewan liar, dampak bagi orang lain apa? Berdampak bagi orang lain apa? Kemudian penggunaan untuk kegiatan upacara adat, dampak bagi orang lain apa? Bisa kamu cari di sini, atau kalian nanti membuat kolom sendiri seperti ini. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Di sini kamu bisa menjawab dan memberikan alasan. Kemudian tuliskan saranmu. Saranmu atau masukan dari pemikiran
pikiranmu yang bisa kamu tulis di sini sebagai saran agar bisa menyelamatkan hewan yang sekarang ini mengalami kepunahan. Baiklah anak-anak, sekarang kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Dengan alasan apapun perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Sekian anak-anak pertemuan pada hari ini, dan semoga kalian bisa memahami pelajaran dengan baik. Saya akhiri pertemuan pada kali ini, dan apabila ada kekurangan, saya sebagai pengajar mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.